Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, apa kabar kalian hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-6. Adapun muatan pelajaran hari ini adalah Bahasa Indonesia dan PPKN. Baiklah, pertama-tama kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia tentang menentukan pesan moral dalam dongeng. Kata dongeng sangat tidak asing lagi kita dengar. Dongeng merupakan cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, serta bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Banyak sekali contoh dongeng yang pernah kita dengar, seperti si kancil, kemudian buaya dan kerbau, lalu ada kancil dan buaya, jaka tingkir, dan masih banyak lainnya. Nah, anak-anak, selain isi dongeng, kita juga dapat menyimpulkan pesan moral yang disampaikan oleh dongeng tersebut. Sebelum itu, pesan moral disebut juga dengan amanat. Nah, pesan moral artinya adalah pesan yang disampaikan oleh penulis, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Namun, sebelum kita menentukan pesan moral, tentu saja kita harus membaca dengan cermat dan memahami dongeng dengan baik. Nah, kemudian komentar terhadap pesan moral dapat dinilai dengan cara melihat apakah komentar tersebut sudah sesuai seperti yang terdapat dalam dongeng atau tidak. Kita juga bisa menilai apakah komentar mengenai pesan moral tersebut dapat atau tidak terdapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, pernah dengarkan cerita Malin Kundang? Nah, kalau kita ingin tahu tentang pesan moral pada cerita Malin Kundang, maka kita harus membaca dan memahami ceritanya dengan baik. Dari cerita Malin Kundang, pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Sebagai anak, kita hendaknya selalu menghormati orang tua. Karena dengan menghormati orang tua dapat membuat hidup kita lebih bahagia. Selain itu, masih banyak cerita yang bisa dapat kita ambil pesan moralnya. Tapi, yang paling penting, jika kita ingin tahu pesan moral, maka hal yang harus kita perhatikan adalah harus membaca dengan cermat dan memahami dongeng tersebut dengan baik. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam kehidupan banyak sekali sikap baik dan tidak baik. Maka kita harus cermat dan teliti guna untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya, kita pernah membahas tentang Pancasila, yaitu tentang pengamalan nilai-nilai yang terkandung
adil, dan beradab. Nah, sikap baik yang dapat kita ambil dari sila kedua ini adalah mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekolah dan rumah. Nah, anak-anak, kita sebagai seorang anak yang baik harus mengikuti setiap kegiatan yang ada di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Maka sikap yang tidak baiknya adalah tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan. Nah, sikap tidak baik ini tidak boleh kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, Pancasila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, dari Persatuan Indonesia, sikap baik yang bisa kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mempelajari dan menghargai budaya bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku, budaya Indonesia sangatlah banyak. Jadi, kita sebagai warga Indonesia yang baik harus mempelajari dan menghargai budaya tersebut. Dan sikap tidak baiknya adalah tidak menerima teman yang berbeda ras, suku, dan agama. Nah, sikap tidak baik ini tidak boleh kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena seharusnya kita harus menerima teman walaupun dia berbeda suku ataupun berbeda ras dan juga berbeda agama. Lalu Pancasila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sikap baik yang dapat kita ambil ataupun kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah menerima kritik dan saran dari orang lain. Nah, sikap yang tidak baiknya adalah memutuskan sesuatu sesuai keinginan sendiri. Nah, anak-anak, dari sikap baik dan sikap tidak baik, tentu saja sikap baiklah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita menerima kritik dan saran dari orang lain, maka kita harus menerima dengan lapang dada. Kemudian, sila yang terakhir, yaitu sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sikap baik yang terkandung di sila kelima yaitu memberi bantuan dengan ikhlas pada korban bencana alam. Nah, sikap baik ini sangat harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Karena kita harus membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kita harus membantu orang lain dengan ikhlas. Misalnya ada orang yang sedang kebanjiran, kemudian ada orang yang sedang kebakaran rumahnya. Nah, kita harus membantu orang tersebut. Lalu, sikap tidak baik atau yang tidak boleh kita terapkan yaitu membantu teman dengan mengharapkan imbalan. Nah, membantu teman dengan mengharapkan imbalan ini sangatlah tidak boleh kita lakukan. Karena tentu saja kita harus ikhlas tadi. Jadi membantu teman haruslah ikhlas, tidak perlu mengharapkan imbalan dari orang lain. Nah, jadi itu tadi sikap baik dan tidak baik dari sila pertama hingga sila kelima. Tentu masih banyak lagi sikap baik yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu banyak sikap tidak baik yang tidak boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka kita harus bijak dalam membedakan sikap baik dan sikap tidak baik tersebut. Nah, anak-anak, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengulang-ulang pelajaran dan jaga kesehatan selalu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum